warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pendengar, kembali bersama kami di podcast Talenan Kayu episode kedua. Saya Citra dari Jepang. Dan saya Diani di Singapura. Hari ini di episode kedua kita mau bahas apa nih Mbak? Membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan emak-emak perantau dan juga emak-emak yang hobi jalan-jalan mungkin ya. Wah, betul-betul ini seru nih, pasti seru nih insya Allah ya. Ya, oke. Jadi kali ini kita insya Allah akan membahas tentang beberapa survival tips di luar negeri, gitu. Ya, kali ini gantian ya. Jadi saya yang akan tanya-tanya duluan nih sama Mbak Citra gitu. Mbak Citra Boleh. 4 tahun di Jepang ya Mbak ya. Ya. Oke, mungkin kita langsung aja apa ya tentang topik yang pertama. Apa sih yang biasanya info yang diperlukan pada saat teman-teman tuh baru nyampe di luar negeri gitu. Nanti kita akan sambil sharing pengalaman kita saat awal-awal kita merantau, dan ini juga mungkin insya Allah mudah-mudahan berguna juga buat teman-teman yang traveling ya, yang traveling ke Singapura atau ke Jepang gitu kan. Betul-betul. Oke, yang pertama tentang ini nih Mbak, tentang mencari tempat makan gitu. Nah, apalagi kalau di Jepang kan Muslim minoritas ya, gitu. Gimana sih Mbak Citra mencari tempat makan yang halal? Ini waktu makan itu hal yang utama ya bagi kita untuk bisa bertahan hidup ya. Jadinya hal itulah yang paling penting kita gimana supaya bisa cari makanan halal, apalagi kita Muslim. Jadi waktu pertama datang sih sebenarnya tentunya kita ketemu sama kebetulan ada orang Indonesia yang sudah tinggal di sini. Jadi mereka menunjukkan mana supermarket yang ada. Jadi ada memang produk-produk halal yang ada label halalnya yang impor dari negara-negara Muslim yang bisa kita makan, yang bisa kita olah juga bahan. Terus tapi seiring ini kan tentu kita nggak bisa bergantung sama orang lain ya. Jadi kita harus bisa mandiri lah. Apalagi misalnya tidak ada siapa-siapa yang bisa membantu kita. Jadi menurut saya yang pertama kita harus bisa identifikasi makanan halal dulu. Kalau restoran halal, ini kita loncat dulu ke restoran halal. Kalau nyari restoran halal, biasanya untuk kota-kota besar, apalagi yang banyak turisnya, itu udah mudah ditemukan. Kita tinggal googling, ada beberapa website, ada kayak halal gourmet, halal Navy, halal Japan. Jadi mereka untuk tourism halal itu udah sangat aware, jadinya lebih mudah. Tapi kalau sudah ada logonya gitu Mbak? Sudah ada standar logo di sana. Udah ada logonya ya. Mereka benar-benar kalau memang halal tuh benar-benar udah ada apa ya, kayak MUI-nya sih, MUI-nya di sini sebenarnya. Jadi kan lebih mudah ya. Dan betul, itu tuh udah mereka udah ngerti, udah biasa orang turis Muslim datang. Jadi lebih mudah. Cuman kalau misalnya kita kan pengen hemat ya, bisa ngolah makanan sendiri, apalagi kalau bukan kota tujuan wisata, kotanya lebih kecil misalnya gitu kan. Jadi kita ngolah mau nggak mau kan, apalagi kalau tinggalnya agak lama bukan turis, jadi kita pengen ngolah makanan sendiri, kita bisa pergi ke beberapa supermarket yang dia menyediakan bahan makanan yang halal. Jadi biasanya sih untuk seluruh Jepang tuh ada dia cabangnya, namanya Gyomusupa. Jadi di situ tuh ada tertentu gitu ya Mbak ya. Yang itu sih yang paling banyak. Jadi bahkan dia produk-produk mie instan Indonesia juga ada gitu. Wah. Terus makanan-makanan bumbu-bumbu Thailand, terus tuh ayam gitu. Terus kadang ada kayak kecap, terus apa ya, bumbu Indonesia gitu ada Mbak ya? Kalau bumbu Indonesia itu sih sebenarnya kita kurang, kalau di kota saya ya nggak, kalau di kota besar sih banyak, ada beberapa toko yang khusus bumbu halal gitu, toko sembako gitu. Terus kalau di kota saya sih biasanya bisa kita bisa beli online untuk bumbu-bumbu. Jadi dikirim dari kota-kota yang ada tokonya itu. Sebenarnya sih mudah sih. Terus tuh tapi kalau kita pengen pergi ke minimarket, kan di sini ada Sevel ya, minimarket. Itu bisa ya kita pegang Google Translate,
untuk ngecek ingredientnya. Biasanya sih yang utama tuh kan tentunya daging ya. Daging, terus tuh ada alkoholnya apa enggak, sama ada kandungan emulsifiernya, apakah mengandung nabati atau hewani. Biasanya kita menghindari yang hewani karena belum jelas itu dari hewan mana gitu. Jadi sebenarnya sih 3 itu sih, alkohol, alkoholnya juga macam-macam namanya kan, ada sake, mirin, kadang ada vinegar gitu kan. Nah, terus daging, pokoknya daging, sama yang tadi saya sebutkan apa, emulsifier. Jadi ya, jadinya itu yang jadi untuk kalau maksudnya mau sendiri ya. Biasanya menanyakan yang tanpa campuran daging gitu ya Mbak ya? Atau menanyakan spesifik pork? Bisa. Tapi kalaupun kita mau nanya langsung sama orangnya, sama yang pemilik ini nggak apa-apa karena tapi nanyanya kadang ada yang nggak ngerti makanan halal tuh apa ya gitu kan. Tapi kita bisa nanya ini mengandung dagingnya nggak sih gitu. Boleh nanya itu kayak nggak apa-apa. Karena mereka ngerti kalau ada orang Muslim ngerti aja, mereka udah tahu gitu. Dan kalau daging belum tentu halal kan ya, kalau misalnya misalnya menu daging di restoran-restoran gitu. Ya betul. Bahkan di beberapa kantin kampus di Jepang itu ada corner halalnya. Jadi biasanya karena banyak student Muslim yang ini kan ya. Jadi saya lupa di kota besar itu ada corner halalnya, tapi kalau di kampus saya itu kadang hari-hari tertentu aja ada menu halalnya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi rajin juga biasanya di kantin kita tanya ini ayamnya halal enggak, nanti sama gitu. Dia dicek di dapur ada bungkusnya halal, nanti kalau halal bisa kita halal makan. Gitu. Kadang dia pakai karena biasanya sih kalau ada yang kerja part time orang Muslim di dapurnya, jadi mereka lebih tahu dan mereka akan menyediakan bahan yang halal gitu. Jadi sebenarnya menurut saya tuh mudah asal kita cari tahu gitu dan ya? bertanya ya gitu. Berarti maksudnya di sana secara umum sudah aware ya, kalau ditanyakan ini halal atau tidak gitu, kebanyakan sudah mulai tahu lah gitu ya. Ya, perlu alhamdulillah. Supplier dan sebagainya. Menarik. Udah begitu. Jadi bahkan jadi kita bisa ngerasain makanan-makanan khas Jepang yang kadang ada yang kita nggak bisa makan kan, kayak ramen apa, kita bisa dapetin ramen halal ada, tapi di kota-kota besar ya. Jadi kita bisa ngerasain lah. Jadi ramen halal, terus bahkan ada ramen halal instan juga ada, bisa online beli. Jadi kita bisa kalau kita sudah ada pengen opsi makanan halalnya gitu ya. Banyak. Alhamdulillah. Iya. Soalnya kan memang berbeda sama Singapura ya. Kalau Singapura kan kayaknya lebih. Gimana Singapura nih? Lebih mudah lah gitu, lebih banyak opsinya. Ya logo halal dari di sini namanya MUIS ya, majelis agamanya itu MUIS sudah mengeluarkan logo. Jadi memang paling gampang kita biasanya mencari tempat yang sudah bersertifikat itu gitu. Terus kalau masalah belanja juga biasanya kita mencari produk yang berlabel, termasuk daging, ayam, sudah ada labelnya gitu. Dan hampir di semua supermarket lah ya sudah insya Allah ada gitu. Dan ini pasar basah. Kalau Jepang mungkin nggak pakai pasar basah ya? Nggak ada. Ada tapi kayaknya kayak cuman di pelelangan ikan yang jarang orang sih. Biasanya itu kan yang besar ya. Biasanya ya itu supermarket Supa namanya ya, pasar kering memang. Ya, jadi sini, pasar basah gimana? Di sini masih ada pasar basah Mbak. Masih ada pasar basah dan biasanya akan ada setidaknya satu stall supplier daging halal gitu ya. Jadi ayam, daging sapi, kadang daging kambing, termasuk kayak kadang nih kaki ayamnya, ceker-cekernya gitu ya. Terus babat lah, paru, tulang rusuk dan segala macam. Gitu. Itu ada. Seger ya. Iya, jadi apalagi kalau misalnya kita lagi pengen beli yang seger ya. tempe, tahu, seger ya. Itu tuh kalau di sini ada di pasar basah gitu. Dan kalau restoran ya tadi ya pakai logo gitu, terus
biasanya sih kalau untuk teman-teman yang jalan-jalan ke sini, fast food mayoritas halal ya di sini ya. Fast food model KFC, McD, Burger King itu Long John Silver. Jadi cukup mudah lah ya kalau teman-teman yang jalan-jalan di daerah kota terus dari jauh melihat McD, itu halal. Kayak gitu. Kalau mau masuk ke restoran-restoran, ya tentunya balik lagi ya cek ini halal tidak gitu. Dan kalau di sini betul. Tanya ke orangnya langsung biasanya akan tahu sih. Itu, oke. Itu tentang makanan. Iya, oke. Gampang ya, alhamdulillah. Yang penting kita rajin nyari yang tahu penting, dan rajin tanya. Berarti kuncinya adalah berani tanya ya Mbak ya. Iya betul. Oke. Dan jangan sungkan bertanya lah. Iya. Ini Mbak tentang transportasi. Segimana gampangnya sih kalau kita perlu muter-muter di sana gitu ya di Jepang. Terus naik apa aja di sana. Terus apakah perlu beli kartu gimana Mbak? Kalau misalnya kita baru tiba di bandara ya, mau nggak mau kan kita harus pakai taksi kadang karena kan dia jauh dari kota, jadi nggak ada transportasi publik. Ada sih bus atau apa, tapi itu untuk kota besar. Dia dari luar kota ke kota pusat ya, pusatnya kota gitu. Kalau di kota saya itu biasanya naik taksi. Kalau misalnya kita nggak ngerti bahasanya, kita tinggal kasih alamat aja, sama mereka akan dikasih GPS. Ini kalau dari bandara ke menuju tujuan kita gitu kan ya? Tujuan kita taksi. Ada yang bilang bahwa taksi di sini itu kan mahal ya. Memang dibanding public transport yang lain sih mahal. Cuman kita bisa cek di Google. Pokoknya Google di sini tuh sangat membantu. Google Maps ya sangat membantu karena di Google Maps tuh nanti dikasih tahu kita mau dari sini ke sini pakai mau pakai transportasi apa, bahkan taksi pun ada harganya, udah dikelihatan harganya. Jadi kita itu khususnya kota besar ya, kota turis lah ya, kota-kota besar itu udah ada harganya gitu. Jadi kita tuh jadi lebih ya udah tahu mahal apa enggak gitu kan. Terus kira-kira lah ya. Jadi kalau mau bikin itinerary misalnya kita mau jalan itu tuh sangat mudah, pakai Google Maps aja itu semua transport apa. Terus ini untuk yang nggak lama ya, tapi kalau tinggal lama gitu ya, mungkin lebih dari sebulan atau sebulan gitu, bisa pakai ada namanya Densha ya, tram namanya. Densha itu bisa pakai uang tram receh. Itu apa, Mbak? Tram itu kereta kan ya? Listrik. Kereta listrik. Kereta listrik. Paling satu gerbong aja sih, satu gerbong. Jadi kalau kalau ke kota agak luar itu dia pakai bus atau pakai kereta yang gerbongnya banyak, pakai rel gitu ya. Maksudnya gerbong banyak. Nah, kalau hanya di dalam kota pakai Densha tram, dia satu gerbong dan dia di jalan raya aja gitu. Jalurnya itu di jalan raya. Baru pakai listrik satu gerbong aja, satu gerbong. Terus dia bisa bayarnya pakai recehan. Terus untuk anak-anak separuh harga. Kalau di bawah 5 tahun public transport gratis. Tempat objek wisata juga gratis yang punya pemerintah untuk anak di bawah 5 tahun. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Jepang, bawa anak yang di bawah 5 tahun semuanya masih gratis. Tapi kan bonus rempong ya, Mbak. betul. Terus selain tram, tapi tram itu bisa seringnya bisa pakai kartu. Jadi kita biasanya deposit. Kalau di Tokyo ada namanya Suica. Jadi tiap kota itu punya perusahaan public transport sendiri yang punya pemerintah, punya Pemda, punya Pemkot gitu. Jadi mereka namanya akan beda-beda, tapi mereka bisa punya kereta, bus, namanya sama gitu. Kereta, bus ini punya pemerintah kota. Jadi mereka satu kota itu diatur sama barengan gitu. Terus itu bisa pakai kartu. Jadi kalau kita mau tinggal agak lama, tapi kalau di Tokyo, kalau misalnya kita mau jalan-jalan supaya lebih cepat, karena kadang kan bingung apa gitu. Jadi kita mending beli kartu Suica tadi. Kartu Suica itu bisa ngeliatin paspor aja, karena mereka tahu turis lagi ya gitu ya. Nah terus
ada yang keuntungan lain. Kita bisa pakai one day pass gitu atau 2-3 day pass. Jadi seluruh transportasi yang dimiliki pemerintah kota gratis. Bukan gratis ya, kita bayar sesuai harga gitu. Itu dengan ngeliatin paspor. Itu kita udah nggak usah ini lagi, tinggal di tap gitu aja. Itu sama kartu Suica tadi itu ya? Beda, tapi nanti dikasih yang lain kalau nggak salah sih. Jadi nggak sama Suica. Nanti dikasih kartu yang lain. Biasanya hampir semua kota di Jepang punya yang one day pass itu. Jadi mereka memang tujuannya yang kota wisata, maksudnya objek-objek wisata. Jadi mereka gratiskan bus apa, yang penting bayar berapa uang. Tapi kalau ini menurut saya worth it kalau beli yang itu gitu, one day pass itu. Bahkan one day pass itu bukan hanya transportnya aja, tapi objek wisatanya juga kadang diskon gitu. Oh iya. Jadi itu ketemunya di mana? Kita bisa carinya di stasiun pusat, stasiun transport. Kan suka ada stasiun besar ya, stasiun ada kereta gitu, stasiun kereta besar di satu kota. Itu biasanya ada information kan? Iya, ada information counter ya. Informasi di situ tanya aja pasti ada biasanya. Tapi kartu ini tadi kan Mbak Citra bilang tiap kota mungkin beda gitu ya, Iya, betul. Yang apa sih yang bikin transportasinya? Kartunya apakah sama? Atau kalau kita pindah kota harus ganti kartu? Pindah kota ganti kartu. Oh gitu. Jadi saya cuma punya kartu Tokyo karena sama kartu Tokyo saya lupa. Ini namanya yang di sini ya, di sini. Cuman nggak semua orang Indonesia ini sih pakai, karena jarang-jarang kalau di kota kan kita pakai Densha. Nah, transportasi satunya lagi adalah sepeda. Untuk yang tinggal lebih dari 1 bulan, menurut saya sepeda. Kenapa? Jadi ya kalau misalnya belum pakai, itu transportasi utama banget, karena untuk pergi ke yang 1 kilo 2 kiloan itu kadang Densha tuh kita susah gitu ya. Jadi lebih baik kita pakai sepeda. Jalan kaki capek. Pakai kadang Densha tuh kan untuk jalan-jalan besar, kitanya mau masuk misalnya belusukan gitu. Jadi naik sepeda itu bisa dibeli, harganya ada yang murah sampai yang mahal, ada sepeda listrik atau apa-apa. Kayaknya terus, di blog Mbak Citra pernah nih ngebahas. Ya betul. Sepeda ya. Betul. Terus ada juga sepeda yang pokoknya kalau kita ke suatu negara, suatu daerah, cari komunitas orang Indonesia, mereka biasanya nyediain sepeda. Jadi bisa dipinjem. Jadi boleh dipinjem, boleh. Cuman banget ya. Saya lupa bahwa sepeda di Jepang itu seperti motor di kita, karena dia punya kayak SIM, punya nomor. Jadi sebenarnya satu sepeda hanya untuk 1 orang sih sebenarnya. Nah, jadi kita bisa ditilang loh Mbak kalau kita melanggar aturan. Iya, terdaftar. Jadi tenang aja, maksudnya kalau ada pencurian atau masih jarang ya. Kalau turis gimana dong Mbak? Kalau turis sebenarnya turis pinjam sepeda, apakah itu ilegal atau gimana? Nah, sebenarnya sih memang sih. Sebenarnya cuman saya kurang tahu itu, karena memang kalau turis tuh belum pernah nemuin penyewaan sepeda sih di sini di kota besar ya. Soalnya biasanya kan cuma sebentar ya. Dan tram dan kayak MRT itu tuh sangat mudah gitu menjangkau kemana-mana. Jadi sepeda nggak ini sih. Sepeda hanya untuk yang stay agak lama dan di kotanya bukan kota besar ya. Kota yang agak inilah. Terus tipsnya sih kalau mau sekolah gitu di Jepang ya, dan belum bisa naik sepeda, mungkin latihan dulu gitu di Indonesia. Gitu sih. Ya gitu sih. Baiklah. Menarik. Oke. Kalau di Singapura gimana? Kayaknya kalau di Singapura udah sering orang kesini kali ya. Nambahin dikit kali. Ya Singapura kan soalnya cuma 1 kota ya Mbak, bukan kayak Mbak Citra gitu. Dan di sini kayak MRT itu yang pertama saya ke sini, MRT itu baru cuma ada 4 lines. Sekarang kayaknya ada 6 atau 7 lines gitu. Jadi memang rutenya makin ruwet gitu. Jadi makin menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau gitu. Wah, hebat, akses MRT sudah jauh lebih
mudah ya kalau sekarang itu. Terus bus ada. Bus itu sih, bus itu kalau menurut saya udah termasuk masuk ke, intinya kalau depan rumah kita ada jalan gitu, most likely ada bus lewat situ gitu. Gitu. Enak dong, jadi nggak usah jalan jauh gitu kan. Kecuali memang misalnya ada nih gini, dari rumah saya ke masjid yang terdekat itu tuh sekitar 2-3 kiloan gitu. Itu kalau pakai bus harus ganti bus, harus tukar bus 2 kali gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai sepeda misalnya lebih cepat gitulah Mbak. Jadi ada opsi kayak gitulah ya. Gitu. Taksi, taksi memang ya di mana-mana taksi lebih mahal daripada public transport ya. Dan biasanya kalau teman-teman turis yang kesini yang cuma berapa hari gitu, biasanya sih saya memang lebih nyaranin pakai taksi, apalagi kalau itinerary-nya padat, terus mereka bawa rombongan, bawa anak-anak kecil gitu ya, kayaknya dibandingkan harus ganti-ganti MRT ya naik turun gitu, pakai taksi aja gitu. Kecuali kalau misalnya mereka memang pengen ngerasain naik MRT, boleh. Dan ini mirip dengan Mbak Citra, kalau di sini juga untuk turis ada kartu yang khusus turis, jadi 1 day pass, 3 day pass. Bisa beli itu untuk unlimited public transport rides. Bisa dipakai buat kereta dan bus. Dan ini bisa jadi apa ya? Kita pengen juga yang di Indonesia seperti ini gitu ya. Iya. Di pelajaran lah. Dan ini kan kartu di sini namanya EasyLink ya. Kartu EasyLink itu kan bisa disimpan dan di top up berikutnya. Jadi misalnya saya ini punya extra backup kartu EasyLink untuk saudara-saudara yang kesini gitu. Jadi mereka nggak usah beli lagi gitu, tinggal top up aja. Karena ada deposit yang nggak bakal balik lah gitu kalau misalnya harus beli lagi. Gitu ya, saya sama kayak kartu Suica yang di Tokyo itu juga kan namanya turis kan nggak cuma sebentar terus pulang. Itu kadaluarsanya tuh 5 tahun Mbak. Jadi mana tahu balik lagi gitu. Jadi bisa diperpanjang atau yang penting lapor aja gitu. Enggak. Jadi jangan dibuang lah gitu yang kartu gitu tuh. Bisa masih bisa dia. Jangan dibuang. Oke, mungkin kita bahas yang poin berikutnya tentang alat komunikasi. Nah, ini Mbak gimana? Maksudnya misalnya nih yang baru pindah ke Jepang atau jalan-jalan ke Jepang, handphone. Gimana caranya mereka mau call, mau message, mau pakai WhatsApp, nah itu gimana Mbak? Kalau misalnya sementara itu kita bisa, yang penting matikan dulu roamingnya ya, saudara-saudara bawa handphone. Itu terus biasanya dari Indonesia tuh kita bisa ada suka nyewa untuk traveler ya. Saya tuh nggak kurang jelas kayak wifi portable apa gimana yang bisa dibawa ke luar negeri. Itu biasanya kan sewa lah, itu sebenarnya sewa kan, itu bisa kalian googling. Terus kalau mau ada juga yang provider Indonesia yang bisa 1 bulan dia bisa ini di luar negeri gitu. Saya nggak bisa nyebutin providernya. Terus nggak mahal kok, nggak mahal. Soalnya teman saya pernah. Terus kalau itu pakai data ya? Lebih ke pakai data sih. Oh, berarti maksudnya kan ini internet, jadi internet ya betul. Baru gitu kan ya? Ya betul SIM card baru. Terus tuh, tapi kalaupun nggak sempat di Indonesia, di bandara itu ada counter. Saya ingatnya di Tokyo sama di ini juga ada counter yang bisa menyediakan untuk turis untuk jangka waktu berapa gitu. Dan bahkan ada pegawainya yang bisa bahasa Indonesia. Gitu. Jadi inilah karena saking banyaknya turis Indonesia kayaknya ya, jadi bisa pilih lah mau pakai data berapa dan banyak mereknya, bisa kalian mana yang terbaik yang kalian butuhkan kan bisa. Terus untuk yang tinggal lama di sini biasanya itu ini otomatis biasanya ditawarin wifi di rumah. Jadi bisa kita pakai di rumah. Tapi kalau kita lagi bepergian, wifi di kampus juga kan mudah ya. Cuman kata teman sih, bukannya membandingkan, tidak semudah mencari wifi umum tuh, tidak semudah negara lain sih kalau di Jepang. Jadi biasanya di negara-negara lain yang gampang lah, di pasar pun katanya bisa nyala ya, ada sih gitu. Saya tidak bisa nyebutin negaranya. Terus katanya mudah gitu, tapi kalau di sini jadi nggak perlu
paket data atau beli apa mudah. Tapi kalau di sini agak susah ya, jadinya di rumah wifi nanti langganan gitu, biasanya gabung sama TV kabel, bisa gabung gitu kalau pengen punya TV di sini. Terus kalau di luar kita HP itu sistem kontrak, jadi kontrak per 2 tahun. Jadi kita beli HP-nya tapi nyicil gitu, cuman bayar per bulannya itu dengan paket datanya. Jadi beberapa merek, jadi kadang kita pilih beberapa merek yang mungkin kalian tahu kali, merek terkenal itu tapi itu paling mahal. Merek terkenal di Jepang itu tapi itu paling mahal bagi mahasiswa Indonesia ya. Cuman kemarin itu karena pilihannya itu paling bagus memang dia, jadi kemarin waktu barengan sama teman-teman ya pilih yang itu gitu, jadi ngerasain juga lah. Karena ada sinyalnya yang paling kencang ya Mbak? Ya, jadi keluar kota pun kemana-mana kuat. Ada juga yang lokal, jadi kalau keluar kota, keluar provinsi lah istilahnya, itu agak lemah gitu, jadi gitu sih. Ada juga karena lokal tapi lebih murah gitu kan. Nah jadi setelah 2 tahun, setelah 2 tahun kalau mau lanjut kontraknya boleh lanjut, tapi udah dikurangin karena udah lunas lah istilahnya HP-nya. Jadi cuman paket datanya aja. Cuman kadang kurangnya itu beda dikit sih, sebenarnya beda dikit. Jadi masih mahal sebenarnya. Terus ada juga yang boleh pindah ke yang lebih murah gitu, boleh kayak gitu sih. Jadi bebas setelah kontrak selesai. Jadi HP, dan makanya kenapa ketika ada HP baru keluaran terbaru keluar, itu HP-HP lama itu boleh diganti asal providernya sama. Saya mau ganti HP gitu. Tapi boleh, top up kan Mbak? Nggak top up gitu? Apa namanya? Bayar kayak Halo. Simpati Halo tuh apa? Bayarnya tuh per bulan. Oh, subscription, ya? Jadi kontrak baru gitu. Jadi ketika kontrak habis, boleh ganti HP, kontrak baru gitu. Sebenarnya itu kontrak baru sih, cuman harganya itu tidak, sebenarnya karena nyicil ya, jadinya nggak berasa gitu. Makanya kenapa HP-HP yang udah lewat, karena udah ada yang baru, terus yang lama itu karena pada ganti, udah itu tuh udah nggak ada harganya gitu. Gitu. Itulah. Panjang sih ceritanya. Di Singapura gimana? Ya Allah, maaf. Mirip-mirip sih kalau masalah Telkom. Telkom misalnya telekomunikasi sama ada yang model subscription apa sih? Prabayar, ada yang prabayar. Itu sama. Terus providernya ada makin banyak sekarang di sini. Kalau dulu cuman 3 yang menguasai. Kalau sekarang kayaknya sudah makin banyak dan sudah makin kecenderungannya lebih pada ngasih porsi paket data yang lebih besar dibandingkan voice call gitu. Kan kayaknya orang zaman sekarang lebih butuh ya internet. Nelfon pun udah pakai WA kan gitu. Ya betul. Kayak gitu. Terus sama juga untuk turis ada paket data yang cuma untuk berapa hari, bisa dibeli di Changi. Sih mirip-mirip gitu Mbak. Iya betul. Gitu. Seperti itu ya. Terus berikutnya apa sih? Yang tips survival di luar negeri? Ngomong. Bahasa lain. Aduh, apalagi kenapa ini masuk adalah susah ya kalau kita nyasar, apalagi di Jepang. Maksudnya kalau bahasa Inggris kita dari kecil adalah ya udah bisa ya, walaupun gitu terpatah-patah ya. Juga agak koboyan gitu, campur-campur masih oke lah. Bahasa Jepang gimana? Kalau bahasa Jepang gimana? Awal-awal saya sebelum berangkat memang nggak pernah belajar bahasa Jepang. Jadi memang langsung terjun aja ke Jepangnya. Terus cuman karena mudah sekali informasi dan arahan jalur ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi itu mudah tanpa harus bertanya ya, waktu ketika saya tiba di bandara. Tanpa harus bertanya, mudah gitu. Tadinya tuh saya takut luar biasa, kata teman yang duluan datang, tenang. Ternyata memang sangat mudah gitu. Kita pindah pesawat, pokoknya inilah. Memang sih di Jepang itu tidak semua orang menggunakan bahasa Inggris. Makanya maaf Mbak, tadi tentang dapetin info kan Mbak Citra bilang banyak yang sudah tersedia gitu kan ya.
nih buat teman-teman yang turis. Jadi apakah misalnya nih nyampe di bandara, apakah kita perlu mencari kayak brosur, pamflet informasi, atau itu suka ada di apa ya, di papan? Oh, di papan informasi gitu apa gimana? Ada yang papan informasi. Biasanya brosur itu dipakai tuh biasanya kalau brosur untuk objek wisata sama transportasi. Tapi kalau misalnya kayak how to get there-nya gitu ya? Tapi kalau misalnya pindah apa ya? Kalau bandara tuh pindah apa sih? Transfer itu sih. Gitu? Transfer mudah aja sih, mudah. Cuman untuk bandara-bandara besar itu udah pada bisa bahasa Inggris. Jadi kita bisa tanya lah kalau misalnya kemana-mana udah bisa. Terus atau kalaupun kitanya ragu misalnya atau bingung, liatin aja. Pokoknya mau liatin alamat, liatin aja. Mau ini liatin aja gitu. Nanti orang Jepang itu kalau dia mengiyakan untuk membantu, dia akan bantu. Kalau bisa tuh sampai depan rumah kita akan dibantu. Kadang kayak gitu. Jadi kita harus lihat-lihat dianya sibuk enggak, karena kalau dia udah kita minta tolong, dia tidak akan menolak. Jadi kita harus lihat-lihat kalau siapapun dia akan tinggalkan apa yang dikerjakan gitu ya. Ya betul. Jadi kita minta tolong, dia akan benar-benar akan bantu siapa aja gitu. Siapapun orangnya gitu kita ketemui. Terus kalau bahasa, paling kita hanya harus tahu makanan sih. Biasanya kalau di restoran misalnya kita pengen nanya, kita paling nggak ada 1-2 kalimat yang biasa kita harus pakai. Misalnya nikudame itu daging nggak boleh gitu. Jadi kayak memberitahukan bahwa saya nggak bisa makan daging sini gitu. Atau buta nikudame, buta itu pork ya. Jadi saya nggak bisa makan ini. Jadi nanti buta dia nikudame, oke. Buta nikudame catat. Terus itu sih soalnya yang pertama saya dikasih tahu juga itu gitu. Jadi saya ngasih tahu yang lain juga seperti itu. Terus sama ini mungkin kesopanan gitu ya, kayak kita harus kalau minta tolong ada belakangnya onegaishimasu. Onegaishimasu itu adalah tolong, please gitu, please ya. Nah, jadi kalau misalnya kita liatin nih alamat terus tuh onegaishimasu gitu. Ya nanti dia tunjukin gitu kan. Nanti dia tunjukin. Jadi maksudnya jangan asal tunjukin doang terus udah enggak bilang apa-apa. Ini kalau kalau pengen ya, tapi terserah aja sih. Maksudnya mereka kan senang ya kalau kita ada sedikit pakai bahasa dia, kan akan senang gitu orang. Iya Mbak, jadi gini, maaf potong sedikit ya. Saya tuh baru sekali ke Jepang tahun 2007 atau 2009 ya, lupa. Jadi pada saat itu saya tuh merasakan bahwa mereka kalau diajak, sebagian orang kalau diajak kita nanya yang semuanya dalam bahasa Inggris, itu kadang-kadang agak-agak ada yang agak takut menghindar gitu dibandingkan kalau dicampur dengan bahasa Jepang, benar nggak? Gitu ya Mbak ya? Betul. Karena mereka prinsipnya gini, kalau mereka hanya ngerti bahasa Inggris sedikit, mereka nggak akan ngomong. Yang berani ngomong tuh yang pernah tinggal di luar negeri atau yang mahir sekali bahasa Inggris, dan rata-rata yang mahir bahasa Inggris tuh yang pernah tinggal di luar negeri. Jadi sedangkan orang Indonesia itu ya, biar sedikit tahu bahasa asing, berani aja nyeplos gitu ya. Nah, kalau mereka enggak, jadi kenapa mereka menghindar? Karena mereka tuh nggak enak gitu, takut, ada sungkannya karena lebih banyak sungkannya. Iya. Jadi memang ini baik, ya, memang lebih baik kita berusaha nyampurin ya gitu ya, kayak kata please, kata terima kasih gitu. Kayak gitu ya. Arigatonya juga saya ini buat teman-teman ya, karena di sini level bahasanya kan kayak level bahasa Jawa ya, ada tingkatannya. Jadi kalau mau terima kasih gitu sama ya? Yang di bawah kita sama yang di sebaya ya arigato aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang di atas kita yang lebih tua atau sensei bahkan lebih baik panjang. Bukan lebih baik, harus panjang, karena arigato gozaimasu atau arigato gozaimashita itu karena itu polite gitu, polite. Jadi bahasa polite. Jadi dibandingkan maaf kalau versi pendeknya arigato aja. Gitu. Arigato. Jadi arigato tuh untuk ke anak-anak biasanya atau ke teman sebaya. Gitu. Sebenarnya ada satu kata lagi sih yang terima kasih yang lebih halus lagi. Namanya osewani narimashita. Jadi osewani narimashita, nanti googling deh pasti ada. Itu seperti terima kasih banget ya atas bantuanmu gitu. Kamu tuh udah bantu saya. Itu kalau kita nyebut itu biasanya orang Jepang tuh kaget sendiri. Kok kamu tahu sih? Kayak gitu.
gitu. Jadi kalau ngurus administrasi yang gitu-gitu biasanya sewanin karena dia udah bantu kita ngurusin administrasi gitu, pegawai administrasi gitu. Jadi mereka tuh akan yang gitu misalnya gitu, kamu kok kan ya gimana sih rasanya kita kalau ada orang asing tahu bahasa kita kan kita iya betul. Gimana gitu. Jadi maaf Mbak, coba diulangi lagi apa? Osewani. Osewani Narimasta. Siapa tahu kan ya, siapa tahu dibutuhkan. Iya. Wah, makasih banget yang tipsnya nih Mbak Citra. Kalau di Singapura gimana? Walaupun bahasa Inggris ya pasti ada ada bedanya lah pasti. Iya. Hanya sekedar bahasa Inggris. Ada aksen. Kayaknya sudah cukup terkenal ya bahwa bahkan saya punya teman-teman di Indonesia yang pengalaman kerja sama orang Singapura gitu, terus dibilang Singapura tuh pakainya Singlish ya gitu. Singlish itu Singapore English. Intinya jadi dia kayak bahasa Inggris yang dapat pengaruh dari bahasa grammarnya bahasa Hokkien. Sebetulnya itu. Jadi kayak dialek grammarnya sih agak-agak berantakan jadinya. Jadi maksudnya gini. Yang penting tersampaikan. Betul. Yang paling sering adalah apalagi dari anak-anak sekolah nih ya. Nih Afa ini mulai ketularan juga nih Afa Ulia. Kayak gini. She don't like it. Harusnya kan she doesn't like it. Gitu kan. Tapi buat orang-orang Chinese yang ngomong Hokkien, doesn't itu kan sama. Oh, jadi grammarnya itu enggak. Jadi mereka grammarnya suka-suka gitu kan ya. Betul. No she don't know lah, misalnya kayak gitu ya. Jadi semuanya pakai don. Padahal itu she doesn't, he doesn't gitu kan. Misalnya kayak gitu. Terus kayak grammar apa ya? Yang urutan misalnya ya apa ya? Yang harusnya ada is-nya, terus tiba-tiba is MR-nya hilang. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Aduh. Tubinya kayak gitu. Jadi lupa ya, contoh apa lagi ya. Anyway, jadi gini, menariknya adalah biasanya nih kalau kita ngobrol sama orang lokal, apalagi kayak di supermarket, di pasar gitu ya, pada saat kita ngomong dengan sedikit dicampur Singlish, biasanya mereka lebih cair, lebih willing to help, apalagi kalau yang orang-orang yang sudah tua gitu ya, lebih willing to help dibandingkan kalau misalnya kita ngomong proper English, American English, British English kayak gitu. Kesannya kalau di sini agak-agak dianggap sombong. Seperti itu. Nah, apalagi beda gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita yang berwajah Melayu seperti ini, terus kita ngobrol dengan macik-macik ya, biasanya macik-macik itu pacik-pacik Melayu, ngomong bahasa Inggris. Nah, itu biasanya mereka kurang suka ya. Mereka lebih suka kalau kita ngomong dicampur Melayu atau bahasa Indonesia pun nggak apa-apa gitu, malah kayak gitu. Jadi karena Inggris sama Melayu gitu ya, campur-campur gitu. Dicampur bahasa, artinya misalnya kayaknya pakai bahasa Indonesia, totally bahasa Indonesia pun masih lebih mending dibandingkan kita ngomong Inggris aja. Soalnya kayak mereka tuh punya rasa kita tuh satu rumpun loh gitu. Kamu ngomong bahasa Inggris, aku tuh kayaknya sok banget sih kayak gitu loh. Kesannya tuh gitu. Kayaknya ada kesan seperti itu. Pengetahuan baru nih. Supaya nge-blend sama lingkungan baru tuh ya. Cuman kalau memang di kantor ya oke lah, malah mungkin lebih recommended ya untuk formal proper English gitu. Ya itu kalau di Singapura masalah bahasa itu seperti itu. Ada satu tambahan saya lupa jelasin kalau yang bahasa ya, kalau misalnya mau tinggal agak lama, biasanya di tiap kota itu ada community center yang dia melayani orang-orang asing. Jadi boleh apapun yang maksudnya membantu kita mengurus sesuatu, membantu kita bagaimana beradaptasi, bisa juga konseling kayak gitu, bisa juga mereka ngasih les-les kadang gratis, ada juga yang berbayar yang les bahasa Jepang. Jadi jadi mudah lah ketemu ya. Ada beberapa community center. Jadi itu disubsidi pemerintahnya kalau nggak salah sih. Jadi bahkan menurut saya nih kota saya termasuk kecil, tapi ternyata kedatangan orang asing itu lumayan banyak. Jadinya ada gitu beberapa pusat
pusat kayak pusat bahasa lah akhirnya kan. Mbak Citra di pusat Matsuyama kumpul, kan? di Matsuyama ada pusat untuk melayani orang asing kayak gitu. Jadi bisa Mbak, salah satunya belajar bahasa. gimana caranya cari si lokasi community centernya atau namanya tuh apa sih kalau misalnya mau di Google gitu? Kalau di tempat saya tuh namanya tuh ada Matsuyama International Matsuyama Community Center, MIC ya namanya. Satu lagi namanya Epic English apa saya lupa jadi Epic itu tempat bahasa, memang tempat bahasa gitu. Jadi orang-orang asing kadang soalnya gini ada orang-orang asing kalau summer holiday itu mereka datang ke negara lain kan ya untuk hanya 1-2 bulan untuk belajar bahasa atau apa, untuk jadi tutor guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah gitu. Jadi mereka kumpulnya di situ dan mereka kursus. Nah, untuk carinya biasanya sih ini ya, saya tuh dapatnya dari kampus. Nanti kampus ngasih tahu, kadang ada informasinya. Kalau tanya teman kampus, kali ya. Nah, tanya teman biasanya pasti tahu komunitas itu gitu. Okay. Mereka selain, dan banyak sih, nggak satu aja, jadi selain ngajarin bahasa mereka kasih kegiatan lah untuk mengenalkan budaya Jepang. Jadi suka ada banyak kegiatan gratis. Kadang kegiatan gratis yang disubsidi dari yayasan-yayasan gitu, yang kita bisa jalan-jalan sambil belajar bahasa Jepang, bisa juga mengenal budaya, kayak misalnya upacara minum tehnya orang Jepang gitu. Nanti jadi pakai kimono, nanti ada kimono day, kita bisa pakai kimono ngerasain jadi. Iya. Iya, jadi satu lagi nih Mbak, mungkin yang terakhir ya, buat teman-teman yang akan pindah tinggal di Jepang gitu, ada nggak sih komunitas online-nya yang di Facebook misalnya ya, yang mereka bisa tanya duluan gitu di situ, komunitas orang Indonesia. Biasanya sih website ini. Kalau atau mungkin Mbak Citra bisa sebutkan sekarang, tapi nanti kita tulis di deskripsi ini ya. Bisa. Biasanya tapi intinya sih ada 2 ya. Kalau kita kan menetap di luar negeri itu biasanya pelajar ya. Jadi ada Persatuan Pelajar Indonesia PPI. Jadi setiap kota ada. Jadi itu biasanya kita bisa kontak lewat website atau sosmed biasanya akan bantu. Oke. Bahkan kalaupun hanya sekedar sebentar gitu, nggak apa-apa, akan dibantu. Namanya itu ya PPI sama komunitas muslimnya. Kontak aja, ada websitenya, ada Facebooknya. Biasanya cuman Facebooknya biasanya private, tapi bisa lah kita mungkin bisa message ya? Atau bisa itu. Jadi 2 itu istilah gini, walaupun kepentingannya kita bukan turis, bukan menetap atau gimana, hanya sekedar turis, dua itu bisa juga membantu kita. Namanya kalau udah di luar negeri itu ya, asal orang Indonesia ataupun asal orang Muslim itu akan seperti keluarga kan ya. Jadi kita akan bantu lah gitu. Oke, jadi tadi ada website PPI. Ini website PPI khusus Jepang ya? Ada khusus Jepang. Kalau misalnya kita mau ke kota mana, PPI Osaka ada sendiri. Jadi semua kota ada. Boleh. Nanti kita cantumin deh ya yang ini. Sama apa tadi ya, website komunitas muslimnya ya. Komunitas muslimnya. Oke. Ya, ini sekalian saya tambahin. Kalau di Singapura memang mirip-mirip juga. Kalau komunitas PPI-nya terus terang saya kurang tahu ya. Dulu saya lebih familiar sama komunitas pelajar yang NU aja gitu. Kalau yang seluruh Singapuranya kurang terlalu akrab dengan itu. Tapi mungkin yang lebih banyak itu ini, ada Facebook group namanya Orang Indo di SG. Itu ramai banget dan boleh join misalnya. Boleh join. Itu kalau nggak salah lupa deh, kayaknya nggak perlu approval orang deh, bisa join aja. Jadi di situ tuh orang nyari informasi sewa kamar, orang nawarin kamar, nawarin PO makanan, gitu tuh ada. Orang nanya beli kencur di mana ya, beli daun salam di mana, kayak gitu juga ada kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua ada lagi yang komunitas muslimnya, namanya IMAS, ini Facebook group juga, Indonesian Muslim
Mas, Indonesian Muslim Association of Singapore in Singapore. Nanti saya tuliskan juga di deskripsi. Itu juga Facebook group yang ini biasanya perlu approval adminnya kalau mau join. Gitu. Ya sih, kalau di sini kayaknya 2 itu tuh yang cukup membantu buat teman-teman yang perlu informasi seputar sebelum Singapura. Berangkat juga atau sesudah atau ini sesudah juga. Insya Allah selama masih istilahnya katanya sih selama masih di bumi Allah tuh akan banyak bantuan aja. Iya betul banget. Jadi jangan cemas atau apa kalau misalnya saya gimana gitu. Betul. Iya. Aduh. Makasih banget Mbak Citra. Udah ya, ada 4 poin Insya Allah ya. Kayaknya 4-5 nih kayaknya ya. Oh, 5. Sampai terakhir tadi yang itu kan komunitas info komunitas iya, gitu. Insya Allah 5 poin ini mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat yang diperlukan di kemudian hari gitu ya. Apalagi ya sebelum kita tutup. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada betul. mau di komentar, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kalau nanti insya Allah kita akan upload ke YouTube juga ya Mbak ya. Jadi bisa tulis di kolom komentar sana. Di YouTube-nya. Nah terus kalau misalnya nanti ada yang pengen tahu tentang persiapan sebelum berangkat, boleh tuh nanti kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan kalau kita perlu bikin. Ada yang pengen episode ya. Pengen tahu lebih detail gitu kan? Soalnya kayaknya berapa menit ini kurang gitu. Bisa boleh. Kasih tahu aja. Iya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi insya Allah di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra. Sama-sama Mbak Dini. Terima kasih juga.